Bab 1181, Pengawalan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Meskipun dikatakan bahwa alam ilusi telah jatuh ke tingkat ambiguitas yang sama, bahkan jika ada 3 orang yang 3 arah, 4 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat, tidak mudah untuk memenangkannya. Namun, dia masih harus berhati-hati. Bagaimanapun, ada banyak hal sebelum hantu membantu. Ada banyak musuh. Sekarang tidak ada tempat berlindung. Dia memiliki 2 kepalan tangan dan 4 tangan. Setelah hantu pergi, naga gila membantu naga besi utama juga tertegun. Sarjana gila, maka kita. Anda dapat yakin bahwa saya seorang sarjana, dan ambisi saya tidak besar, selama Anda tidak menjadi ilusi kedua. Buku yang tidak penting itu membalas sebuah kalimat, lalu berkata, kamu, sekarang Akademi Beichangku telah dibuka. Jika kamu memiliki niat ini, kamu dapat pergi ke kota Zuhua di timur laut kekacauan hitam, di mana ada titik pendaftaran Akademi Beichangku. Aku tidak ada persyaratan wilayah untuk masuk ke Akademi Beichang. Selama perilakunya benar, tentu saja, perlu untuk lulus beberapa penilaian. Sebelum Akademi Chang Utara menutup pendaftaran, jadi pengaruhnya tidak besar. Siapapun yang memasuki Akademi Chang Utara bertahan di pintu. Setelah ribuan tahun, beberapa orang telah melupakan Akademi Beichang. Sekarang Akademi Chang Utara dibuka kembali, itu adalah hal yang baik bagi sebagian orang, tetapi itu adalah mimpi buruk bagi mereka yang mempraktikkan kekuatan gaib dan melakukan semua yang mereka lakukan. Pada saat ini, di menara tinggi di kejauhan, penjaga pintu, sarjana yang tidak penting ini sebenarnya adalah orang dari Akademi Chang Utara. Pria parubaya itu berkata dengan canggung, kau tidak perlu khawatir, meskipun kau berlatih sihir, tetapi selama kau tidak secara aktif mengeksposnya, sarjana sembrono ini tidak akan tahu. Pria berkulit hitam itu mengingatkan. Meskipun demikian, orang-orang setengah baya itu masih sangat takut, karena para sarjana sembrono itu dapat berada dalam hubungan antara 9 elit. Penjaga pintu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang setengah baya itu bertanya. Begitu banyak saudara dan saudari yang dilepaskan, tetapi itu kehilangan jutaan hati dan iblis, terlalu banyak. Kehilangan ini, aku hanya bisa mengakuinya, kecuali pria berpakaian hitam itu tidak jatuh, tetapi ada sosok yang bergegas ke arahnya. Cao Zixing, apa yang terjadi di sini? Pria berkulit hitam lainnya muncul, tetapi napas tubuhnya tidak lebih dari kekacauan hitam penjaga pintu Cao Zixing. Kau datang dengan benar, saudara dan saudari itu dilepaskan. Orang-orang yang menyelamatkan mereka adalah anak-anak Akademi Chang Utara. Apa yang kau katakan sekarang? Penjaga pintu Tuan Tanah itu menceritakan kisah tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Hei, ilusi ini tidak bagus, sial, kau mengirim seseorang untuk membunuhnya. Pria berkulit hitam itu berkata dengan dingin, aku tidak menyangka ada seorang sarjana dalam kekacauan hitam, bagaimana dengan Akademi Beichang? Melakukan hal yang benar, tidak ada akhir yang baik. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Tanya penjaga pintu utama. Pindah, segarkan tugas-tugas ini. Pria berkulit hitam itu menjawab dengan dingin. Segarkan tugas-tugas ini. Setelah hadirin mendengar pintu itu ditelan, tetapi ini adalah sejuta hati. Terlebih lagi, dengan begitu banyak saudara dan saudari yang bertumpuk bersama, aku khawatir itu akan menimbulkan kegemparan. Apa yang kau lakukan untuk menangkap orang-orang ini? Tuan Tanah Pintu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Kali ini kamu juga melakukan hal-hal yang buruk dan akan bermain denganku. Pria berkulit hitam itu berkata, kepada Tuan Tanah, apakah kita benar-benar ingin menjadi musuh Akademi Beichang? Cao Zixing masih bertanya, apa Akademi Beichang? Di pemerintahan daerahku, bahkan para pembunuh reinkarnasi, ada Akademi Chang Utara di distrik itu, apa yang mengerikan? Orang-orang berkulit hitam itu sangat meremehkan. Segera, keduanya mulai bertindak. Pada saat ini, Yesuan telah mengikuti pasukan besar dan meninggalkan tetua Ling Yao. Tidak hanya itu, tetapi ada banyak murid di Aula Tianlei yang datang ke kekacauan hitam, jadi mereka juga bergabung dan mengawal brigade itu kembali. Di antara mereka, ada Ling Tian dan yang lainnya. Langit tirai adalah gerbang 4 arah, tetapi dia hanya bisa menghadapi 5 penumpang. Setelah melihat bahwa Yesuan telah membunuh 4 ruang lintasan 5 kali berturut-turut, dia takut untuk menghadapi Yesuan.
Kualifikasi Yesuan sudah menjadi yang terbaik di Aula Tianlei. Bahkan jika Ling Zantian berada di 3 lingkungan terpencil, dia tidak dapat melakukan ini. Dalam perjalanan, ketiga cendekiawan itu terus mengikuti, tetapi mereka berbisik-bisik tentang masalah akademis. Dunia ini juga memiliki puisi dan sejenisnya. Jika aku memindahkan puisi-puisi dari dunia terakhir, apakah itu akan menimbulkan sensasi? Yesuan tiba-tiba muncul dengan ide seperti itu. Tetapi untuk saat ini, itu tidak banyak waktu, karena dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Nilai dari saudara-saudari ini, setidaknya sejuta hati, jika tugas itu disegarkan di negeri ini, itu pasti akan menarik banyak pembunuh. Yesuan berpikir dalam hatinya. Sebelum para cendekiawan yang sembrono itu mengatakan latar belakang mereka sendiri, tetapi juga untuk membuat dewa sedikit lebih aman, tetapi burung mati buatan untuk kematian, pasti akan ada banyak orang yang menatap. Meskipun dia dapat menggunakan mata kehampaan untuk secara langsung mengembalikan orang-orang ini ke kuil surga, tetapi mata kehampaan adalah pelariannya, dapatkah dia diekspos? Jika terbongkar, seseorang di masa depan dapat memasang jebakan, dan kemudian dia akan sengsara. Saudara-saudari ini memiliki alam yang rendah, jadi kecepatan mereka sangat lambat, dan butuh 3 atau 4 hari untuk mengatakannya kurang. Segera, itu adalah hari berikutnya, dan tidak ada perubahan pada hari ini. Beberapa keterampilan Yesuan juga menyegarkan waktu pendinginan, ditambah lagi dia telah menembus ke 4 tingkat kedamaian, bahkan jika lintasannya 7, dia juga dapat bertarung, atau bahkan membunuh. Namun, tepat ketika mereka bergegas selama 2 hari, wajah Yesuan berubah, dia merasa ada seseorang yang dekat, dan jumlahnya cukup besar. Tetua Ling Yao, ada ratusan orang yang dekat dengan kita. Yesuan buru-buru mengingatkanku. Begitu ini dikatakan, ekspresi Tetua Ling Yao juga bermartabat. Alamnya lebih tinggi daripada Yesuan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Yesuan menemukannya, itu jelas benar. Oh, itu seharusnya pembunuh pemerintah daerah itu. Seorang sarjana menyimpan buku-buku di tangannya dan menawarkan pedang panjang. Hal yang sama berlaku untuk 2 lainnya. Meskipun mereka adalah sarjana Akademi Chang Utara, ini tidak berarti bahwa mereka tidak membunuh orang. Karena para pembunuh ini berani mendatangi mereka untuk mencari masalah, itu adalah untuk menemukan kematian. Melihat Ling Yao dan Yesuan dan yang lainnya berhenti, dan 100 pasang saudara laki-laki dan perempuan juga menunjukkan warna tertegun. Jangan takut, kekuatan para tetua Ling Yao kuat, dan ada 3 jenius Akademi Chang Utara. Kita tidak akan memiliki apapun untuk dilakukan. Benar, Akademi Chang Utara bisa luar biasa, kita harus aman. Oh, para pembunuh ini menangkap kita, dan yang terbaik adalah mati. Orang-orang itu berbicara dengan berbisik. Segera, ada sekelompok besar orang yang muncul di mata semua orang. Kelompok orang ini, semuanya berpakaian hitam, pastilah para pembunuh. Namun, kekuatan beberapa orang pertama adalah untuk membuat Yesuan merasakan hati, 3 paspaces adalah 7. Yesuan mengerutkan kening, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jangan katakan bahwa ratusan pembunuh yang semuanya 3 atau lebih kuat di level terpencil, hanya 3 dari mereka yang 7, jadi itu sudah cukup baginya untuk minum sepanci. Selain 3 pembunuh 7 poin ini, ada 6 penumpang 6 dan 6 lagi. Kali ini, tetapi saya takut pada Yesuan. Sepertinya kali ini, saya harus bertarung. Yesuan sedikit tidak berdaya, tetapi dia tidak takut, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan, apakah dia masih bisa melarikan diri? Jika ini yang mulus, mungkin Anda bisa menerobos ke 5 kali. Siapa di sini? Pada saat ini, seorang sarjana lewat dan berteriak. Siapa kita? Tidakkah kamu tahu? Pria berkulit hitam yang dipimpin oleh pembunuh itu memegang belati dan mencibir. Keberanian besar, berani datang kepada kami untuk mencari masalah. Sarjana itu dingin. Aku tahu bahwa kamu adalah seorang sarjana di Akademi Beichang, tetapi Akademi Beichang milikmu tidak layak disebut di mata pemerintah daerahku. Jika kalian saling kenal, berikan kami saudara-saudari, jadi aku bisa menyelamatkan kalian bertiga. Sebuah kehidupan. Pria berkulit hitam yang memimpin. 3 orang. Ketiga sarjana itu saling memandang. Yang mengatakan, pria berkulit hitam ini tidak bermaksud untuk menyelamatkan Yesuan, Ling Yao dan murid-murid Tianlei lainnya, tetapi ini dapat dikatakan benar, lagi pula, jika bukan Yesuan dan Ling Yao, bagaimana ini bisa terjadi? Hei,
Mari kita bertiga saja. Kepala buku itu adalah tampilan yang tak kenal takut. Siapa mereka? Mereka adalah elit Akademi Chang Utara. Bahkan jika itu adalah tantangan tingkat lompatan, itu bukan masalah. Begitu mereka mulai bermain, mereka bertiga akan menahan 3 pembunuh yang berada dalam situasi yang sama. Itu masih bukan masalah. Jadi, kamu benar-benar ingin bermain dengan kami. Aku ingin membicarakannya terlebih dahulu. Jangan berpikir bahwa kamu adalah seorang sarjana di Akademi Beijing. Aku akan berbelas kasih. Di mata pemerintah daerahku, Akademi Beiguan tidak ada apa-apanya. Pria berkulit hitam itu mengingatkanku dengan ramah. Yesuan, ketiga orang ini dapat menyeret dan menjatuhkan, orang-orang lainnya, kamu hanya dapat melihatmu dan Ling Yao yang lebih tua. Sarjana pertama berkata kepada Yesuan, tidak masalah, selama kamu dapat menyeret ketiga orang itu, sisanya dapat aku selesaikan. Yesuan berkata dengan percaya diri. Sebelumnya dia masih khawatir, ketiga orang ini hanya dapat menahan 1 atau 2 orang yang lewat ke pembunuh berlantai 7. Sekarang mereka begitu percaya diri sehingga mereka merasa lega. Jangan lupa, Yesuan sendiri memiliki banyak kartu. Meskipun kedua belah pihak berbeda dalam kekuatan, mereka masih dapat bertarung. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Kamu, lakukanlah, jika ada yang berani menyakiti saudara-saudari itu, salahkan aku karena bersikap kejam. Teriak pria berkulit hitam yang memimpin kepala itu. Di antara saudara-saudari ini, tidak ada seorang pun yang mencari pemerintahan tingkat tinggi. Jika terluka, itu tidak cukup untuk memberinya 10.000 nyawa. Kelompok pembunuh ini juga disewa. Mereka disewa oleh rekan-rekan mereka untuk pertama kalinya, tetapi kali ini tugasnya sangat bermanfaat, dan tampaknya mereka dominan, yang benar-benar murah. Di bawah perintah orang kulit hitam pertama, kedua belah pihak akhirnya bertarung. 2 saudara muda, simpul 3 pedang. Kepala sarjana itu memberi minuman. Besar, ya, 2 lainnya harus vokal. Susunan pedang sacai adalah susunan pedang yang digunakan oleh 3 orang. Bahkan jika itu adalah 6 penumpang, ia dapat dengan mudah melawan 3 gerbang. Tugas ketiga orang ini adalah menyeret 3 pembunuh yang berada di negara bagian yang sama. Adapun yang lain, mereka diserahkan kepada Yesuan. Mereka yang melewati lingkungan 3 titik dan lingkungan 4 titik dengan baik mengatakan bahwa 6 penumpang 6 kali lipat dan lebih dari 10 penumpang 5 kali lipat adalah masalah. Jumlah hewan eksotis di ruang penanaman tidak cukup. Jika 1 gelombang dikonsumsi sekarang, kecepatan perkembangbiakan akan sangat berkurang. Yesuan memikirkannya, dan bahkan jika dia mengeluarkan fallout. Faling budidaya di ruang penanaman, meskipun belum menembus 4 kali, tidak jauh. Setelah Fang Chaosuan merasakan kekuatan pembunuh ini, dia menceritakan kisahnya. Mata pesona, ketika Fall muncul, itu adalah tipuan, dan mata merah muda muncul di atas kepala. Hati-hati, tutup matamu. Seseorang di kiler segera berteriak keras. Namun, masih ada beberapa orang yang bereaksi lambat. Siapapun yang berada di lingkungan 3 arah terpesona, dan ada juga orang yang terhubung dengan 4 keajaiban. Pada saat itu, kekuatan pembunuh berkurang setengahnya, dan rasa bersalah langsung terjadi. Keluarga rubah benar-benar mengerikan. Semua orang berpikir seperti ini. Hanya dalam sekejap mata, setengah dari orang-orang memberontak, dan pasukan pembunuh tidak menyerang, dan rasa bersalah terjadi. Rubah kecil itu menghalangi dan membunuhnya. Ada beberapa pembunuh 6 pembunuh yang mengincar tanah, tetapi ada duta bunga yang kuat. Mereka yang ingin memindahkanku, apakah kamu bertanya padaku? Yesuan sangat marah dan mengirim Wei Zentian dan Lei Mingzu secara langsung. Masih ada banyak master di depan. Jika kamu memanfaatkan gerakan besar, kamu akan diblokir oleh orang-orang ini, jadi kamu tidak bisa menyia-nyiakannya. Namun, saat ini, dia masih memiliki trik untuk digunakan. Baju besi emas yang cemerlang. Pedang janji tuan. Pedang emas besar muncul, menyipitkan mata ke arah yang datang. Terlalu lambat. Beberapa pembunuh dengan cepat menghindar, dan mereka mengira pedang emas hanya digunakan untuk menyerang. Hei, pedang emas mendarat, mereka bersama-sama membunuh Yesuan. Pada saat ini, tiba-tiba benturan dari atas ke bawah membuat mereka gemetar. Hei, beberapa orang memadatkan kemarahan dan kekuatan Viantin di kaki mereka. Kecepatannya cepat, tetapi pertahanan mereka lemah, dan mereka langsung dihancurkan oleh pedang janji kaisar. 5 master dari lingkungan terpencil langsung dihancurkan oleh 6,
dan salah satu dari mereka terluka parah oleh 6 penumpang. Hahaha, jangan berpikir bahwa aku masih sama seperti hari itu. Ye Xuan tertawa dalam hati. Terobosan sulit bagi orang lain, tetapi baginya, selama ada sumber daya. Pada hari itu, dia membuat keributan besar, bahkan membunuh 4 master utama dari 5 jurusan, dan bahkan bermain dengan ilusi beberapa kali. Hari ini, dia adalah 4 penumpang, dan kekuatannya telah meroket beberapa kali. Berita pembunuhan itu tidak berdasar dan dia terkejut. Selama mereka membunuh para pembunuh ini, dia mungkin bisa menerobos ke lingkungan 5 titik. Pada saat itu, dia akan menyatukan 3 sarjana dan membunuh 3 yang tersisa. Ini rencananya. Di sisi lain, para murid kuil Tianlei dan ratusan saudara dan saudari juga bertarung dengan kekuatan Vientiane. Meskipun wilayah mereka rendah, kekuatan Vientiane dipadatkan bersama, dan tidak menjadi masalah untuk mengimbangi 5 ambiguitas. Namun, Ye Xuan sedikit mengabaikan, kelompok pembunuh ini, bercampur dengan kenalan lamanya. Hanya sedikit orang, yang bersama, suasananya terlalu kacau, jadi bahkan Ye Xuan tidak menemukannya. Segera, orang ini dekat dengan Ye Xuan. Nak, tidakkah kamu datang dengan polos? Nak, bukankah kau datang dengan polos? Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Ye Xuan, dan Ye Xuan menoleh dan menatap wajahnya. Pakaian berdarah Mo, orang ini, bahkan bercampur dalam tim, melancarkan pembunuhan padanya. Masih belum menunggu pakaian berdarah Mo untuk menembak, Ye Xuan sudah mati, tetapi ditolak oleh pakaian berdarah Mo. Saat ini, mantel darah Mo adalah penumpang keempat. Telur ibu, bukan reinkarnasi, aku hanya mempertahankan peringkatku hanya dalam beberapa hari. Ye Xuan meraung dalam hatinya, sepertinya kali ini merepotkan. Untungnya, dia masih memiliki beberapa kartu. Karena mantel berdarah ini bercampur dalam tim pembunuh, maka dia akan membunuhnya. Tetapi ketika dia hendak melakukan tembakan lagi, Mo Sui tiba-tiba tertawa dan berkata, "Nak, jangan terburu-buru, jangan repot-repot, aku mencarimu untuk bekerja sama kali ini." Kerja sama, kalimat ini, tetapi membuat Ye Xuan takut. Mantel darah Mo ini, bukan untuk membunuhnya saat ini, benar-benar datang kepadanya untuk bekerja sama. Lelucon internasional apa? Dalam aksi ini, mungkin ada pembunuh dengan singularitas. Kau tidak bisa menghentikannya, jadi sebelum dia datang, aku akan bergabung denganmu dan membunuh semua orang. Mo Blood Clotes berbisik, apakah dia benar-benar datang kepadaku untuk bekerja sama? Ye Xuan sedikit tidak percaya. Dia telah bertarung dengan Mo Sui beberapa kali. Itu sudah menjadi ritme yang tak ada habisnya. Namun, hari ini, Mo Sui benar-benar datang kepadanya untuk bekerja sama, yang sedikit tidak dapat dipercaya. Namun, jika Mo Sui mengatakan itu benar, maka konsekuensinya akan sedikit serius. Tidak ada yang bisa melawan Master 8 arah dari ruang terpencil. Kerja sama, apa yang kau butuhkan? Ye Xuan bertanya tanpa sadar. Pada saat ini, angin bersiul. Nak, mati. Seorang pembunuh 6 penumpang lewat dan menyerang Ye Xuan. Di jalan, tidak menunggu Ye Xuan untuk menembak, Mo Blood Clotes adalah yang pertama menyerang. Dia menikam pedang, itu adalah naga yang bersiul dan bergegas menuju pembunuh 6 poin. Apa? Master 6 penumpang dari perbatasan terpencil ini ditelan dalam sekejap mata. Ibu, sangat kuat. Ye Xuan menghela napas lega. Saat ini, dia memperkirakan bahwa jika dia menghadapi Mo Sui, dia hanya akan memiliki tingkat kemenangan 30%. Bagaimanapun, Mo Sui dan wilayahnya semuanya adalah 4 penumpang, dan alasan mengapa Momoyi melarikan diri karena pertunjukan Yanlong Wushuang tidak cukup. Jika mantel darah Mo masih memusuhi dia, jangan katakan apakah penguasa ambiguitas berujung 8 benar-benar datang, dan situasi di depannya sulit untuk dipahami, dan kemungkinan besar akan hancur total. Kita bekerja sama, aku akan membantumu membunuh 7 penumpang. Setelah berhasil, aku hanya butuh saudara-saudari ini. Mo Sui langsung membuka syaratnya. Namun, suaranya belum turun, Ye Xuan mengubah wajahnya, berkata, tidak. Tenang saja, aku tidak menginginkan semua orang, aku malas mengumpulkan nyawa semut-semut ini. Selama ada 2 orang yang ingin kutemukan di antara mereka, aku hanya butuh mereka. Mo Sui buru-buru menjelaskan. Petik 2, kalian berdua yang mencarinya. Hati Ye Xuan bergetar. Pemerintah setempat sedang mencari seseorang, Mo Sui juga sedang mencari seseorang, siapa yang sedang dicari.
Nak, apakah kau masih perlu ragu? Aku hanya memberimu 3 kali, setelah 3 kali bunga, jika kau tidak setuju, kau harus jelas tentang konsekuensinya. Mo Xuei mendesak jalan. Ye Xuan memikirkannya dengan cepat. Siapa yang mencarinya, itu tidak penting baginya. Yang dia inginkan, hanyalah nyawa Mo Xuei. Namun, jika master dari ambiguitas berujung 8 muncul, maka para tetua Ling Yao dan Tian Lei Dian dalam bahaya. Tidak, bahwa master dari ambiguitas berujung 8 tidak muncul, mereka diperkirakan sulit, lagi pula, ada juga mantel darah. Bagus, kerja sama ini. Ye Xuan berjanji, meskipun dia berkata begitu, dia akan terus berjaga-jaga terhadap pakaian berdarah, lagi pula, yang lain juga seorang pembunuh. Pembunuh, tetapi tidak akan menyelesaikan tugas. Siap, setelah Mo Wenyi meminum 1 kalimat, itu langsung berubah menjadi pita, dan kemudian terjun ke arah 3 master yang melewati 7 surga. 3 master dari singularitas bertingkat 7 ditahan oleh 3 sarjana Akademi Beichang, dan kekuatan Mo Xuei kuat. Jika dia bergabung dalam pertempuran, situasinya akan sepihak. Yanlong tak tertandingi. Dalam mantel berdarah, belati bersinar oranye dan menghantam salah satu dari mereka. Pria yang mengincarnya adalah Cao Ziping, penjaga pintu sudut hitam yang kacau. Dia mengira Mo Xuei ada di sini untuk membantu, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi pengkhianat. Booming, Yanlong segera menelan Cao Ziping, tetapi Cao Ziping juga seorang penumpang 7, dan dia tidak mati, tetapi dia terluka parah. Sedikit toleran, sudut mulut Mo asterisk sedikit miring, semakin banyak tantangan 3 alam, pikirnya sedikit bersemangat. 3 sarjana lainnya awalnya ingin menyerang Mo Xuei, tetapi ketika mereka melihat Mo Xuei menyerang Cao Ziping, mereka tiba-tiba menolak. Bagaimana situasinya? Apa yang bersalah? Kepala sarjana itu sangat bingung, tetapi dia segera menjawab, Mo Xuei ini, kemungkinan akan terpesona oleh rubah kecil yang tiba-tiba muncul. 2 adik laki-laki, tambahkan lebih banyak kekuatan dan bunuh mereka. Ucap sarjana pertama, ya, ... Pada saat ini, Ye Xuan di kejauhan sedang menonton dan bertarung dengan yang lain. Awalnya, dia ingin menggunakan kartu dan membunuh semua orang. Tapi sekarang, setelah mendengar kata-kata Mo Xuei, dia menahan diri. Jika master dari suasana berujung 8 tiba, dia harus memiliki lubang untuk dapat melawannya. Untungnya, pertempuran ini tidak terlalu sulit, karena pendaratannya langsung memikat puluhan orang, ditambah lagi dia juga memiliki mata kendali, jadi kekuatan tempur lawan yang sebenarnya, hanya berujung 5 dan berujung 6 tidak ada. Zuo Qinglong menjelajahi cakar, badai petir, Ye Xuan terus-menerus menyerang, dia memiliki darah dewa kehidupan, yang dapat sepenuhnya mengimbangi konsumsi ini. Boom! Saat itu, suara keras menyebar dari cakrawala. Semua orang menatapnya dan melihat tubuh tanpa kepala jatuh dari langit. Seorang master 7 poin dari sisi pembunuh terbunuh. Situasinya telah berubah. Nak, lihatlah sendiri selanjutnya, orang-orang ini, aku harus memeriksanya lagi. Mo Xuei menggunakan metode rahasia untuk mengucapkan sepatah kata di telinga Ye Xuan, meledak ke 100 pasang saudara laki-laki dan perempuan. Moksi ini hanya 4 arah, tetapi reinkarnasi, jika dia menembak, saudara-saudari ini akan mati dalam sekejap. Hati Ye Xuan juga tidak menentu, tetapi dia juga berjanji untuk bekerja sama dengan Mo Xuei. Selama Mo Xuei menepati janjinya, dia tidak akan menembak mantel sialan ini. Untungnya, ketakutannya berlebihan, dan pakaian sialan Mo menyapu kerumunan dengan kecepatan kilat dan kemudian mulai memeriksa. Pemeriksaannya adalah untuk mengambil pakaian gadis-gadis itu dan memeriksa dada kiri, apa yang sedang dia lakukan. Ye Xuan mengerutkan kening, dia teringat kata-kata Mo Xuei sebelumnya. Dia tahu bahwa Mo Xuei sedang mencari seseorang, tetapi dia tidak tahu orang seperti apa yang sedang dicarinya. Saat dia memikirkannya, Mo Xuei benar-benar memeriksa semuanya. Di antara 100 saudara dan saudari, tidak ada seorang pun yang dia cari. Nak, selamat bekerja sama, aku tidak dalam bahaya hari ini, aku akan menemuimu lagi lain kali, ini adalah kematianmu. Setelah Mo Xuei menjatuhkan kalimat seperti itu, dia langsung berbalik. Dari awal hingga akhir, dia membunuh 2 orang, satu adalah lorong 6 titik yang malang, dan yang lainnya adalah sudut hitam kacau dari penjaga pintu Cao Ziping. Ibu mendapat sedikit darinya, monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun itu nerotik. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak.
Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengurus darah, dan harus diselesaikan sesegera mungkin. Pembunuhnya, pria kulit hitam yang dipimpinnya, sangat muram setelah kematian Cao Ziping. Awalnya, mereka bertiga berhadapan dengan 3 cendekiawan dan masih unggul. Namun setelah kematian Cao Ziping, mereka jatuh ke dasar. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa orang-orang mereka telah memberontak. Para pembunuh yang beranggotakan 5 orang dan 6 orang bukanlah lawan Ye Xuan. Jika Anda terus bertarung, Anda harus kehilangan mereka. Sialan, kenapa tidak datang? Bagi orang kulit hitam pertama yang meraung, untuk mencegahnya, ia memberitahu seorang super kuat. Namun, super kuat ini terlambat. Pergi. Orang kulit hitam itu mendengus dan berbalik dan berlari. Dua saudara muda, hentikan dia, ingatlah untuk tidak membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan. Teriak untuk cendekiawan pertama. Hei, aku ingin melarikan diri, Anda tidak bisa menghentikannya. Orang kulit hitam itu sangat meremehkan dan dengan cepat membuka jarak dengan ketiga cendekiawan itu. Namun, pembunuh lain terjerat oleh 3 cendekiawan. Jangan pergi, bertarunglah bersama. Pembunuh lain buru-buru berteriak. Namun, orang kulit hitam itu tidak memperhatikannya dan berbalik. Harus kukatakan bahwa orang ini dijual oleh orang kulit hitam yang sedang memimpin, dan menjadi umpan bagi pihak lain untuk mengungsi. Aku akan membunuh ibumu. Pembunuh malang ini meraung di langit. Meskipun wilayahnya lebih tinggi dari ketiga sarjana itu adalah elit Akademi Chang Utara, dan mereka juga menggunakan susunan pedang. Dengan hanya 3 pukulan, dia dikalahkan. 3 talenta. Hei, hei, hei. 3 tenda dingin berkelebat, 3 pedang panjang jatuh ke tubuh pembunuh yang tidak beruntung ini, jantungnya tertusuk 3 pedang panjang, dan mati seketika. Pertarungan ini sudah dimenangkan. Pada saat ini, orang yang melarikan diri adalah orang kulit hitam pertama, dan hanya ada 3 orang yang lewat dan 6 orang yang lewat. Sedangkan orang lain, mereka dikendalikan oleh jatuh atau terbunuh. Situasinya sudah sangat jelas. Namun, saat ini, berani, tiba-tiba ada serbuan hebat di langit, jatuh ke telinga semua orang. Pembunuh hitam yang melarikan diri mendengar ini dan mengungkapkan fajar kemenangan. Bala bantuannya akhirnya datang. Tidak bagus. Ketika saya mendengar ini, wajah Ye Xuan muram. Saya tidak menyangka bahwa Gurita Mo Sui benar-benar seorang master besar. Itu benar-benar datang. Ini masalah. Sepertinya aku hanya bisa melarikan diri dengan mata kehampaan. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Dia hanya gerbang 4 arah. Jika Anda mengumpulkan semuanya, Anda mungkin dapat menerobos ke 5 tempat. Namun, gurita ini terlalu cepat, dan dalam sekejap mata adalah pertemuan dengan orang kulit hitam, dia tidak punya waktu. Sihir yang kuat. Bagi sarjana pertama, fajar cahaya. Jika yang datang adalah iblis jahat yang mempraktikkan ilmu sihir, maka mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Saat ini, sarjana pertama sedang mengambil lukisan panjang dari cincin Qiankun. Peta harta karun Sanhe, berikan aku kotanya. Bagi sarjana pertama untuk menggunakan kekuatan naluri dan Vientin untuk memotivasi lukisan panjang di tangannya, saat berikutnya, ada bayangan mengambang di kepalanya, dan lukisan panjang di tangannya membesar. Setelah munculnya gambar sungai gunung yang mengambang, penguasa suasana berujung 8, napasnya lemah. Sialan universitas kita, aku ingin membunuhmu. Penguasa kemuliaan berujung 8 yang mempesona ini, urat-urat sihir di tubuhnya ditekan oleh sepasang gunung dan sungai ini, tetapi tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan 3 sarjana yang merupakan penumpang ke-6. Ketika peta harta karun sungai gunung keluar, ketiga sarjana itu juga sekali lagi membentuk susunan pedang 3 talenta dan menyambut mereka. Pembunuh bertangan hitam yang awalnya melarikan diri itu diam-diam bergoyang ke samping, bersiap untuk menghancurkan peta gunung dan sungai yang melayang di udara. Tersedia saat ini, lawanmu adalah aku. Ye Xuan tiba-tiba muncul dan mencegatnya. Anak itu, distrik itu dikelilingi oleh 4 kali, dan berani melakukannya dengan benar denganku, cari kematian. Pembunuh hitam itu sangat marah. Pakaian darah Fang Keimo juga merupakan gerbang berujung 4, tetapi membunuh penjaga pintu sudut rumah yang kacau balau, dan sekarang ada Ye Xuan, jadi dia siap untuk menyebarkan api ini pada Ye Xuan. Ingin membunuhku? Lihatlah kemampuanmu. Mulut Ye Xuan sedikit miring, Megatron dan Lei Mingzu telah kiri dan kanan ke pembunuh hitam. Nak, mati. Pembunuh bertangan hitam mengabaikan 2 senjata ajaib,
belati di tangannya, dan seorang pendekar pedang yang ganas menembak Ye Xuan. Namun, Ye Xuan tidak menganggapnya begitu saja, membiarkan pendekar pedang ini jatuh ke dadanya. Engah, jantung Ye Xuan tertusuk, tetapi dia tidak akan mati. Badai petir, ladang guntur, tangan Ye Xuan tidak tahu kapan tombak silau keluar dan kemudian menghantam tanah. Zizizi, guntur dan kilat, pembunuh hitam itu terkejut. Jantung Ye Xuan telah tertusuk, dan rambutnya masih belum mati. Karena ini, dia ceroboh, dan kecepatan ular listrik di medan guntur menembus tubuh. Tetapi trik pembunuhan yang sebenarnya masih ada di belakang. Panggilan, hembusan angin bersiul, pembunuh bertangan hitam menoleh dan melihat petir bergegas ke arahnya. Tidak peduli siapa Anda, selama Anda melihat Lei Mingzu, Anda akan berpikir bahwa itu hanyalah perangkat biasa. Namun, kekuatan Lei Mingzu sangat kuat. Boom! Pembunuh hitam itu ditelan oleh petir, dan seluruh orang itu tidak memiliki bayangan, tetapi dia 3 kali lebih tinggi dari Ye Xuan dan tidak akan ditusuk seperti ini. Coba trik ini lagi. Ye Xuan tiba-tiba mengambil semua kemarahan di dalam tubuh, dan jari telunjuk kiri menusuk. Berangkat dari pedang langit, seorang pria merah menyala dan jatuh ke dada pembunuh hitam. Trik ini dipelajari olehnya. Dari kekacauan hitam yang jatuh, penjaga pintu Cao Ziping adalah roh terlaris dan kekuatannya bagus. Ye Xuan, yang memiliki mata untuk wawasan, sebenarnya telah menyalin banyak seni bela diri. Pembunuh bertangan hitam itu tahu bahwa dia jauh dari pedang. Dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan akan memiliki gerakan ini. Tetapi sekarang, dia mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Pembunuh bertangan hitam yang tertusuk jantungnya. Gas asli tiba-tiba bocor keluar, dan kekuatan Viantin tiba-tiba menghilang, dan kemudian naga itu meraung menjadi kokain. Ye Xuan bergegas mendekat dan melepaskan cincinnya, tetapi tidak banyak di dalamnya dan dia tidak bisa menerobos. Hei, Megatron menerobos. Hei, Lei Mingzu menerobos. Dalam hal ini, itu akan digunakan untuk memperkuat Megatron dan Lei Mingzu. Sekarang, kedua harta ini semuanya berenam. Aktif. Ye Xuan bergegas menggerakkan 2 senjata ajaib, menyerang Tuan. Berujung 8. Adapun pembunuh yang tersisa, Luolan dan Ling Yao dapat menyelesaikannya, tetapi jangan lupa, mereka banyak orang. Di sisi lain, penghuni-penghuni yang baru saja tiba dalam waktu dekat, setelah melihat pembunuh hitam itu, wajahnya berubah drastis. Sialan, Akademi Chang Utara ini benar-benar musuh bebuyutanku, pergi. Tuan itu tidak berani mengabaikan dan segera berbalik. Mau pergi. 3 talenta, teriakan marah untuk buku pertama, pedang panjang menusuk. Namun, pihak lain masih selangkah lebih cepat darinya. Ketiga pedang panjang itu terlempar kosong. Dalam sekejap mata, mereka dipisahkan oleh pihak lain. Ye Xuan, yang baru saja tiba, melihat bagian belakang kepergiannya dan bersiap untuk melemparkan pedang untuk kembali ke pihak lain. Tentu saja, lawannya terlalu cepat dan mungkin tidak akan bertahan. Namun, selama dia bertahan, dia pasti akan dapat menerobos ke-5 kali. Ye Xuan, jangan mengejar, kami bertiga tidak benar-benar marah. Buku pertama berteriak dengan tergesa-gesa. Ketika mereka bertarung, mereka memainkan pedang kelas atas, dan konsumsi gasnya terlalu tinggi. Bahkan jika mereka menambahkan peta gunung dan sungai itu, mereka tidak dapat mengalahkan namanya. Oh, jika saudara-saudara ada di sana, maka saudara-saudara akan dapat membunuh mereka dengan mudah. Buku yang lebih mudah menghela nafas. Dalam pertempuran ini, mereka juga memainkan kekuatan penuh mereka. Untungnya, penghuni terakhir dari 8 Master Point yang mempraktikkan kekuatan sihir, mereka dapat bertarung dengan 1, jika tidak, mereka akan berada dalam masalah. Karena pihak lain kalah, para pembunuh yang tersisa dengan cepat dibunuh oleh Ye Xuan. Menang, kita menang. Haha. Aku bilang kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi si pembunuh, mengapa kita mengambil pakaian kita? Seorang gadis bertanya dengan wajah memerah. Ketika mereka memeriksanya, mereka mengambil semua pakaian dada kiri gadis-gadis itu dan pergi, yang membuat semua orang berpikir bahwa Mo Sui adalah pencuri bunga. Namun, mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Mo Sui membantu ketiga cendekiawan itu dan membunuh seorang penumpang 7 orang. Tuan muda, Qian Kun ada di dalam. Dia buru-buru mengambil cincin Qian Kun dan melemparkannya ke Ye Xuan. 3. Jika ini bukan untukmu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini adalah hadiahnya. Ye Xuan melemparkan tas berisi cincin Qian Kun kepada sarjana pertama.
Baiklah, terima kasih saudara-saudara Ye. Sarjana pertama tidak menolak, kali ini mereka hampir jatuh, dan pantas juga untuk mendapatkan hadiah. Meskipun tidak banyak barang di dalamnya, itu cukup bagi mereka untuk membeli Tianmu di bawah untuk jangka waktu tertentu. Adapun Yesuan, tentu saja, aku telah meninggalkan sesuatu untuk diriku sendiri. Hal-hal ini dapat membuatnya menerobos ke lingkungan berujung 5, tetapi saat ini, tidak perlu menerobos. Pertempuran ini sengit dan menurunkan puluhan orang, termasuk beberapa murid Tianlei Dian. Yesuan juga menugaskan sesuatu kepada tetua Ling Yao dan yang lainnya, dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Masih ada 1 atau 2 hari lagi dari kuil Tianlei. Mereka lebih baik bergegas kembali. Bagaimana jika si pembunuh mengatur gelombang orang lain? Namun, Yesuan tidak takut sekarang, karena selama dia berpikir, dia dapat segera menerobos ke 5 kali. Jika pembunuh itu berani datang lagi, dia mencari kematian. Jalan berikutnya, seperti yang dia duga, para pembunuh itu tidak datang lagi, tenang dan tenang di sepanjang jalan. Para pembunuh yang terpesona oleh jatuhnya juga bertindak sebagai pengawal. Namun, karena pesona mata yang terpesona, mereka akan secara otomatis dilepaskan setelah 1 hari, jadi mereka semua dibunuh oleh Yesuan. Namun, dengan bantuan Viantin dari kelompok orang ini, tim besar ini menghabiskan waktu seharian bergegas kembali ke Aula Tianlei. Yesuan, Penatua Ling Yao, kita bertiga akan pergi. Setelah melihat kuil surga, sarjana pertama juga memegang tinju di Yesuan. 3. Jangan masuk dan duduk. Penatua Ling Yao berkata dengan cepat. Tidak, pergerakan tempat ini terlalu besar, kita harus segera kembali. Teriak kepala buku itu. Memang benar bahwa pemerintah setempat menangkap orang, dan pasti ada sesuatu, jadi mereka harus kembali ke Akademi Chang Utara untuk melaporkannya. Jika demikian halnya, maka saya tidak akan menahannya. 3 orang berhati-hati. Para tetua Ling Yao juga mengepalkan tangan. Kemudian, para cendekiawan dari 3 Akademi Chang Utara pergi. Kalian, ikutlah denganku. Tetua Ling Yao berkata kepada 100 saudara dan saudari. Awalnya, bahkan jika dia adalah tetua Aula Tianlei, dia tidak bisa membiarkan begitu banyak orang bergabung, tetapi jangan lupa, kali ini bersamanya kembali Yesuan. Kalian harus tahu bahwa ketika dia melihat Yesuan pada hari yang sama, yang terakhir hanya lulus ganda. Namun, sekarang, Yesuan telah menjadi penumpang kelima, dan ini sudah hari pertama Aula Tianlei. Yang terpenting adalah Yesuan memiliki kemampuan untuk melompati, dan itu masih 2 tingkat. Bahkan tingkat ketiga belum tentu berhasil. Kekuatan Yesuan mungkin tidak lebih lemah dari Aula Tianlei. Penatua Ling Yao membawa semua orang ke Aula Tianlei, dan kemudian membiarkan Ling Men dan yang lainnya menunggu untuk pertama kalinya, dan dia sendiri pergi dengan tergesa-gesa. Yesuan tahu bahwa dia akan pergi ke puncak Lingjia. Keluarga Suan Sui Thunder, aku kembali, segera, adalah hari kematianmu. Mulut Yesuan sedikit miring dan berjalan menuju kepala kuil Tianlei. Apakah itu? Ketika Ling Xuan melihat Yesuan pergi, hatinya juga sedikit bergetar, dan dia dengan cepat bergegas bertanya, Yesuan, apakah kamu akan menemukan Jiao Jia? Tidak buruk. Yesuan berbalik dan mengangguk langsung, Suan Sui Thunder ini, menugaskan pemerintah setempat untuk membunuhku, bagaimana mungkin kebencian ini tidak melaporkan? Setelah mendengar ini, Tirai bergetar dan bertanya, jadi, apakah Jiao Chong juga membunuhmu? Sekarang, dia telah menyerah pada kekuatan Yesuan. 7 master yang terhubung ke lingkungan terpencil telah dibunuh oleh Yesuan. Fokus Jiao Chong ada 4 kali lipat. Apa itu? Benar, Yesuan mengangguk dan menjawab. Bagaimanapun, Jiao Chong pertama-tama ingin membunuhnya, dan dengan wilayahnya saat ini, bahkan jika keluarga Suan Sui Thunder dihancurkan, tidak akan ada apa-apa. Jawaban Ling Xuan terhadap jawaban Yesuan adalah tidak ada yang perlu dikatakan. Dia belum menerima remunerasi Jiao Chong. Ternyata Jiao Chong sudah mati. Untungnya, Yesuan tidak peduli dengan harinya, kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Keluarga Suan Sui Thunder memiliki tempat di Aula Tianlei. Setelah Yesuan kembali, dia langsung bergegas. Para tetua agung dari keluarga Suan Sui Thunder adalah penguasa 6 penumpang, tetapi ini bukan masalah besar bagi Yesuan, yang merupakan 5 penunjuk. Segera, Yesuan datang ke kediaman keluarga Suan Sui Thunder. Pada titik ini, hanya 1 orang keluar dan berlari ke Yesuan. Itu kamu. Jiao Li menatap Yesuan dengan ekspresi terkejut.
Dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan telah kembali ke Aula Tianlei. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda harus tahu bahwa mereka telah mempercayakan penduduk setempat untuk menangkap Ye Xuan, dan kemudian mengirim mereka ke orang kuat dalam kekacauan hitam untuk mencari ingatan. Namun, sekarang Ye Xuan benar-benar muncul di Aula Tianlei, yang berarti tanah telah hilang. Anak nakal, kamu berani. Lelucon ini belum selesai, dan sosok itu gemetar. Hei, kendalikan kesuksesan. Sistem meminta. Setelah permintaan ini, Jiao Lai langsung menjadi upaya Ye Xuan. Tuan, tolong di sini. Jiao Li berkata dengan hormat. Setelah melihat ini di hari-hari tirai di belakang Ye Xuan, seluruh orang tercengang. Pada detik pertama, Jiao Lai juga memiliki ekspresi memakan orang. Setelah sedetik, ia menjadi budak Ye Xuan. Namun, berpikir bahwa Ye Xuan tiba-tiba dapat memanggil rubah kecil dan mengendalikan lusinan orang, hari-hari tirai menjadi tenang. Pada hari itu, keempat kekuatan yang terhubung semuanya dikendalikan, dan 7 penumpang juga terbunuh. Terlebih lagi, Jiao Lai adalah lingkungan gelap ganda. Ye Xuan dipimpin oleh Jiao Lai untuk memasuki kediaman keluarga Xuan Sui Thunder. Sejak awal, Ye Xuan telah merasakan napas di dalam. 1 lintasan adalah 6 kali lipat, 3 lintasan 5 kali, dan lebih dari 10 ruang lintasan adalah 4. Adapun 3 kali lipat dan berikutnya, Ye Xuan terlalu malas untuk menghitung. Xuan Sui Thunder, berikan aku. Ye Xuan berteriak dan tertegun, dan seluruh rumah tampak bergetar. Suara ini menyebar ke seluruh sudut kediaman, dan bahkan orang-orang di dekatnya pun terkejut. Siapa yang ada di sana untuk kita? Pergi, keluar dan lihat. Aku benar-benar tidak ingin mati, berani datang ke keluarga Xuan Sui Thunderku untuk membuat masalah, cari kematian. Sekelompok Master Yao keluar dengan marah, tetapi mereka melihat wajah yang dikenalnya. Ye Xuan, bagaimana mungkin dia? Kelompok Master ini terkejut. Mereka jelas pergi ke tempat itu untuk membayar hadiah. Terlepas dari hidup dan mati Ye Xuan, sekarang, mengapa Ye Xuan masih bisa muncul di sini? Tetua Agung Xuan Sui Thunder juga mendengar suara itu dan keluar. Setelah melihat Ye Xuan, dia sangat marah dan berteriak, "Bajingan, berani berteriak padaku, cari kematian. Kamu sangat berani memberi hadiah pada orang-orang Ye Xuan di negeri ini, hari ini adalah kematianmu." Ye Xuan adalah pembunuh, dia selalu menjadi orang yang harus dilaporkan, karena Xuan Sui Thunder ini ingin membunuhnya, maka kamu harus siap untuk dihancurkan. Hanya denganmu, tetua keluarga Xuan Sui Thunder melintas. Seorang junior, bahkan berani menyapa mereka, benar-benar mencari kematian. Tersedia saat ini, besar, tetua besar, dia adalah 5 poin. Jarak dari Ye Xuan lebih dekat ke Yao Zhu, dan tiba-tiba berkata. Ketika kata-kata itu keluar, para hadirin menjadi tenang. Apa? Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin melewati 5 kali? Sudah berapa hari, bagaimana Ye Xuan bisa menerobos ke 5 kali? Tetua keluarga Xuan Sui Thunder tidak dapat mempercayainya, dan bergegas maju untuk sementara waktu, dan merasakannya. Benar saja, gerbangnya 5 kali lipat. Tidak, ini tidak mungkin. Para tetua tidak dapat mempercayai bahwa Ye Xuan telah menerobos dari batas terpencil ke 5 kali dalam hak istimewa dalam beberapa hari. Apakah Nyima ini reinkarnasi? Sekarang, aku memiliki kualifikasi untuk menghancurkanmu. Mulut Ye Xuan sedikit miring. Pada saat ini, tiba-tiba ada beberapa sosok yang menjarah. Ye Xuan, dan pelan-pelan, Tetua Ling Yao bergegas membawa beberapa orang. Ye Xuan menoleh dan melihat bahwa di balik kemuliaan Ling Yao, itu adalah pemilik kuil Tianlei, Ling Xinglong. Ye Xuan, apa yang ingin kamu lakukan? Ling Xinglong bertanya dengan cepat. Setelah mendengar kata-kata tetua Ling Yao, dia terkejut dan bergegas, tetapi dia tidak tahu keluhan Ye Xuan dan keluarga Xuan Sui Thunder. Tuan, kamu datang dengan benar. Ye Xuan langsung mengambil sepotong kulit domba dari cincin Qian Kun dan berkata, ada 20.000 orang di depan tanah, dan ada 20.000 hati dan iblis. Orang yang melepaskan tugas ini adalah keluarga Xuan Sui Thunder. Jadi hari ini untuk membalas dendam. Apa? Tanah. Ling Xinglong terkejut dan mengambil kulit domba itu berguling dan melihatnya. Itu benar. Sekarang, dia adalah sekelompok orang iblis yang melotot padanya. Gao Jia, kamu sangat berani. Polusi, ini pasti kotor. Seorang Yao Zhu berujung 5 berdiri dan berkata, ini pasti dibuat-buat olehnya.
Bagaimana saya bisa merusak pintu yang sama? Keluarga Xuan Sui Thunder telah bergabung dengan Thunder Hall dalam beberapa tahun terakhir, jadi itu juga merupakan bagian dari Thunder Hall. Dan pembunuhan pintu yang sama di kuil surga, tetapi kejahatan yang sangat besar, jika dosa ini ditentukan, keluarga Xuan Sui Thunder akan selesai. Benarkah? Mulut Ye Xuan sedikit miring. Saat berikutnya, kesombongan di sampingnya adalah suara nyaring, "Tuan, ini benar, ini adalah gagasan para tua-tua." Ledakan. Ketika kata-kata ini jatuh ke telinga semua orang, mereka membuat mereka gemetar. Jiao Lai benar-benar mengkhianati keluarga Xuan Sui Thunder. Sebelum Jiao yang mengkhianati keluarga Xuan Sui Thunder, mengatakan Jiao Chong masih hidup, dicurigai Ye Xuan. Sekarang, bahkan Jiao Jiaoli telah berkhianat. Apa yang terjadi pada keluarga Xuan Sui Thunder yang selalu bersatu? Hal-hal lain, apa yang kamu katakan? Tetua keluarga Xuan Sui Thunder meraung, siap untuk menerbangkan Jiao Lifan. Pada saat ini, seseorang membukanya. Ini benar, saya juga bisa bersaksi. Seorang pria kuat dengan keras. Ya, ini benar, saya juga bisa bersaksi bahwa hadiah itu dilepaskan oleh para tetua. Tidak hanya itu, para tetua juga mengundang seorang pria kuat di kereta hitam, siap untuk mencari ingatan Ye Xuan. Orang-orang di sekitar telah mengatakannya. Ini, tentang apa ini? Para tetua keluarga Xuan Sui Thunder sudah bodoh, dan ini adalah sekejap mata, dia dijual oleh lebih dari selusin orang. Tidak, itu tidak mungkin, itu adalah cara anak ini. Setelah memikirkannya, para tetua keluarga Xuan Sui Thunder tiba-tiba bereaksi dan berteriak, "Anak nakal, apakah kamu telah mengendalikan mereka?" "Ya, mereka semua dikendalikan olehku." Ye Xuan membuka mulutnya dan memperlihatkan senyum percaya diri. Tidak hanya mereka, tetapi juga ketiganya. Singkatnya, dia menoleh dan menatap tiga penguasa ruang berujung 5 dalam keluarga Xuan Sui Thunder. "Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan." Tiga perintah sistem berbunyi dan berbunyi satu demi satu. Ye Xuan langsung mengendalikan ketiga penguasa Yao berujung 5 ini. Saya juga bisa bersaksi bahwa para tetua telah memberi saya izin untuk pergi ke pemerintah untuk melepaskan misi. Saya juga bisa, ya, itu tetua. Ketiga orang ini juga harus harmonis. Kali ini, Ling Yao dan Dewa Kuil Tianlei Ling Xinglong terkejut tidak bisa berkata apa-apa. Dalam sekejap mata, Ye Xuan benar-benar mengendalikan tiga master dengan level yang sama. Apakah ini terlalu kuat? Kamu-kamu, para tetua keluarga Xuan Sui Thunder sudah tidak bisa berkata-kata. Di seluruh kediaman, saya khawatir dia dibiarkan tidak terkendali. Kamu mengendalikan mereka, tujuannya adalah untuk mencoreng saya. Bukti, para tetua keluarga Xuan Sui Thunder masih tidak mengakuinya. Haha, Ye Xuan tahu bahwa pihak lain terbunuh dan tidak mengakuinya. Dia tidak ingin memberikan bukti. Namun, karena dia datang, dia masih membutuhkan bukti. Saya tidak punya bukti. Namun, kata-kata saya dari Ye Xuan adalah bukti. Ye Xuan berkedip dan berkata dengan dingin. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, tinju adalah bukti. Selama tinju itu keras, itu tidak bersalah. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Baiklah, bukti yang bagus, kau. Tetua keluarga Xuan Sui Thunder menunjuk hidung Ye Xuan. Namun, kata-katanya belum selesai, Ye Xuan menyela, "Dasu, keluarga Xuan Sui Thunder ini ingin membunuhku. Kebencian ini tidak dapat kuabaikan, maaf." Ketika suaranya jatuh, Ye Xuan keluar. Penguasa kuil guntur hanya ingin berbicara, tetapi tiba-tiba teringat kata-kata tetua Ling Yao. Ye Xuan, tetapi 7 orang kuat yang terhubung dengan yang terpencil terbunuh, lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk melemahkan keluarga Xuan Sui Thunder. Nada yang besar, cari kematian. Tetua keluarga Xuan Sui Thunder melihat pemilik kuil Tianlei, tetapi mereka langsung bergegas menuju Ye Xuan. Ye Xuan hanya 5 kali di tempat terbuka, dan dia 6 kali di tempat terbuka. Selama Ye Xuan terbunuh, semua orang akan bangun. Sayangnya, Ye Xuan tidak sama seperti sebelumnya. Ambilkan aku trik, jika tidak mati, itu adalah keahlianmu. Ye Xuan bernyanyi rendah dan tiba-tiba menusuk tangan kirinya. Kekuatan sihir terpencil Sang Pintong, menjauh dari pedang langit. Panggil, puff. Pria dingin ini, begitu cepat dan berdebar-debar, langsung jatuh ke kepala para tetua keluarga guntur Xuan Sui, menusuk otaknya. Putong.
Tubuh para tetua keluarga Guntur Xuanshui jatuh di tengah jalan, dan napas mulai menghilang dengan cepat. Master Iblis berujung 6 yang melewati dunia terpencil itu terkena pukulan. Di belakang Yesuan, kuil Guntur Surgawi, para tetua Ling Yao, tirai langit, dan para murid kuil Tianlei, yang dikelilingi oleh mereka, sudah tidak bisa berkata-kata, dan beberapa orang telah melawan roh. Trik semacam itu, bahkan jika aku takut aku tidak bisa menerimanya. Ling Xinglong, penguasa kuil Guntur Surgawi, menggigil dan menelan ludah. Hanya dalam beberapa hari, Yesuan tumbuh ke titik yang lebih kuat darinya. Apakah Yesuan ini reinkarnasi? Kuil Tianlei tidak kecil. Ada beberapa master di kuil yang berjumlah 6 di dunia. Ada 2 leluhur yang berjumlah 7 di dunia. Keluarga Guntur Xuanshui, meskipun tidak ada 7 kali lipat yang jelas, tetapi ada 2 penumpang 6, jika tumbuh dewasa, ancamannya cukup besar. Tetapi sekarang, ancamannya setengah kecil. Tidak, harus dikatakan bahwa tidak ada ancaman. Apa perhitungan leluhur iblis berusia 6 tahun? Hei, hei, hei. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menusuk beberapa pedang, dan membunuh 3 Master Yaozu lainnya yang telah melewati lingkungan berujung 5, sekali lagi melemahkan kekuatan keluarga Xuanshui Thunder. Tuan, tidak tahu di mana keluarga Xuanshui Thunder didirikan. Yesuan berjalan mendekat dan membanting keempat mayat itu, lalu berbalik dan bertanya. Kau ingin menghancurkan mereka? Ling Xinglong, aula utama kuil Tianlei, mengerutkan kening. Yesuan berpikir sejenak, kurasa masih. Karena penambahan keluarga Xuanshui Thunder, kuil Tianlei telah meningkatkan banyak kekuatan. Jika keluarga ini dihancurkan, kekuatan aula Tianlei akan terbalik. Aku tidak ingin menyingkirkannya, aku hanya ingin membayarnya. Yesuan mengangkat bahu dan memutuskan untuk membiarkan mereka pergi. Berapa banyak? Ling Xinglong, pemilik kuil Heavenly Thunder, bertanya dengan desahan lega. 1 juta hati. Yesuan langsung membuka. Ketika kata-kata itu keluar, sekelompok murid di belakang mereka terkejut. 1 juta hati. Aku akan pergi. Anda tahu, 100 hati adalah keberuntungan bagi mereka. 1 juta, itu 10.000 kali 100. Namun, ini masih dapat diambil untuk keluarga Xuanshui Thunder yang telah diwarisi selama ratusan tahun. Bagaimanapun, mereka harus keluar dari kotak, jika tidak, mereka akan menghadapi bencana kehancuran. Baiklah, saya bisa memberi mereka tempat pertama di sini. Ling Xinglong, pemilik kuil Guntur Surgawi, tiba-tiba berkata. Bayar. Yesuan mengernyit. Dia memperkirakan bahwa Ling Xinglong ingin menekan amarahnya untuk. Sementara, kalau tidak, jika keluarga Xuanshui Thunder hancur, kerugian Tianlei Hall akan sangat besar. Itu akan berterima kasih kepada Tuhan. Selain itu, jika memungkinkan, tolong bantu saya untuk mengganti iblis-iblis ini, setengahnya menjadi biji, dan setengahnya lagi menjadi harta surgawi. Kata Yesuan, biji. Ling Xinglong dan Ling Yao saling memandang. Dapat dipahami dengan menggantinya dengan Tianmu di Bao. Apa yang Anda lakukan dengan biji itu? Namun, mereka tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, Yesuan bukanlah orang bodoh. Biji dari 500.000 hati dan iblis pasti berguna. Baiklah, Anda bisa mendapatkannya dalam waktu 3 hari. Ling Xinglong mengangguk. Jika Tuan tidak ada hubungannya, maka saya akan kembali beristirahat dulu. Yesuan berpegangan pada Ling Xinglong, bahkan jika dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, dia menjadi pusat perhatian. Hanya dalam beberapa hari, ia telah menerobos dari gerbang ke gerbang berujung 5. Itu juga 10 tahun lebih muda dari hari pertama Aula Tianlei. Yesuan, pasti reinkarnasi. Semua orang menebaknya. Ada beberapa murid perempuan dari kuil Tianlei. Mereka takut pada Yesuan. Jika Yesuan dapat melihat mereka, maka mereka hanya terbang ke langit. Jika Anda dapat berlama-lama dengan Yesuan selama 1 malam, bahkan jika Anda berusia 10 tahun, mereka bersedia. Setelah acara besar seperti itu, puncak Aula Tianlei juga berkumpul bersama. Namun, dalam 3 hari terakhir, Yesuan ditutup di belakang, dan Ling Jia memperkirakan bahwa Yesuan sedang berlatih, jadi dia tidak peduli. Tentu saja, puncak kuil Tianlei juga berdiskusi di sana, bagaimana cara mengikat dengan para sarjana sembrono dalam kekacauan hitam. Bagaimanapun, di belakang para sarjana yang menarik adalah Akademi Beichang. Jika ada yang bisa masuk Akademi Beichang, maka itu akan menjadi hit besar.
Segera, 3 hari berlalu. 3 hari kemudian, Ling Xinglong juga secara pribadi membawa biji senilai 500.000 hati dan 500.000 tiancai dibawa ke kediaman Ye Xuan. Hal-hal ini memiliki banyak godaan bagi Ling Xinglong sendiri, tetapi bagi Ye Xuan, itu belum tentu dapat membuatnya menerobos. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Setelah Ye Xuan merasakan napas di luar pintu, dia segera membuka pintu dan mengucapkan terima kasih. Saya masih punya beberapa barang di sini. Ling Xinglong memberikan sesuatu kepada Ye Xuan dan berkata, apakah kamu pernah menjalin hubungan dengan sarjana yang sembrono itu? Tidak, Ye Xuan langsung menggelengkan kepalanya. Saya mendengar tetua Ling Yao berkata bahwa Akademi Chang Utara sekarang sedang menerima siswa. Anda sebaiknya pergi melihat apakah Anda bisa masuk ke Akademi Chang Utara, yang jauh lebih baik daripada Aula Tianlei. Ling Xinglong berkata, baiklah, saya juga berpikir untuk pergi ke Akademi Chang Utara. Ye Xuan mengangguk. Namun, dia tidak ingin bergabung dengan Akademi Chang Utara, dia hanya ingin menyelidiki beberapa hal. Pemerintah daerah, pakaian darah Mo, sedang mencari orang. Ini bahkan mencari seseorang, mencari sepasang saudara laki-laki dan perempuan, jadi ini menarik perhatiannya. Jadi dia ingin pergi ke Akademi Chang Utara untuk melihat apakah ada petunjuk tentang ini. Baiklah, ini lebih baik. Saya juga bersiap untuk mengirim beberapa murid terpelajar di masa lalu. Ling Xinglong tersenyum puas. Ye Xuan memenuhi syarat, dan tinggal di Aula Tianlei terlalu buruk, jadi Ling Xinglong merasa bahwa Akademi Beichang cocok untuk Ye Xuan. Tentu saja, Ling Xinglong datang kepadanya kali ini dan ada hal lain. Ye Xuan, sebenarnya, aku ingin bertanya, apakah kultivasimu begitu cepat, apakah itu karena warisan ingatan? Ling Xinglong bertanya. Kalimat ini juga merupakan tamparan di wajah Ye Xuan, tetapi dalam. Sekejap mata dia menjawab, kamu telah salah paham, Tuan, aku bukan reinkarnasi. Kalau tidak, aku pasti akan mewariskan umur panjang dan reinkarnasi kepadamu. Ye Xuan juga sedikit tidak berdaya, tetapi dia mengeluarkan cincin Qiang Kun dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ling Xinglong. Dia berkata, ini adalah beberapa seni bela diri yang aku dapatkan, termasuk pintu ke puncak hati. Setelah mendengar ini, mata Ling Xinglong berbinar. Di antara kuil surga dan guntur, yang menangkap tangan itu gemetar karena guntur. Ini adalah yang paling dekat dengan produk teratas. Sekarang, dia benar-benar mendapat penjualan langsung dari kekuatan gaib, itu sangat besar. Setelah dia berterima kasih kepada Ye Xuan berulang kali, dia langsung pergi dan tidak mengganggu kultivasi Ye Xuan. Ye Xuan juga kembali ke rumahnya sendiri. Ayo jatuh, sumber daya kultivasimu ada di sini. Ye Xuan memindahkan harta karun surgawi, yang bernilai 500.000 hati dan iblis, ke tempat penanaman. Dengan jatuhnya harta surgawi ini, itu akan menembus 6 atau bahkan 7 dalam waktu singkat. Adapun biji yang tersisa senilai 500.000 hati, semuanya ditelan olehnya. Hei, Megatron berhasil menerobos. Hei, Lei Mingzu menerobos. Kedua sistem itu memicu suara, dan sekarang Megatron dan Lei Mingzu semuanya adalah 7 penumpang. Bahkan jika Ye Xuan tidak menembak, mereka juga dapat bersaing dengan 7 penumpang yang kuat. Namun, karena Lei Mingzu dan Ye Xuan tidak memiliki kontrak pertumbuhan bersama, setengah dari biji terbuang sia-sia. Sekarang kekuatannya telah ditingkatkan, Ye Xuan akan terus bergerak. Selama 3 hari terakhir, dia tidak tinggal di tempat tinggalnya, tetapi telah menggunakan mata kehampaan untuk keluar. Dia menemukan bahwa semua saudara dan saudari yang telah ditangkap telah mengirim Zhou Huacheng. Dan kota Pepsi ini juga yang ada di mulut sarjana yang sembrono itu. Di Zhou Huacheng, ada juga titik masuk untuk Akademi Beichang. Saat ini, dia langsung menerobos kehampaan, meninggalkan Aula Tianlei, dan sekali lagi datang ke kereta hitam. Kemudian dia pergi ke timur laut kekacauan hitam. Dia memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar 2 hari, dia bisa bergegas ke Zhou Huacheng. Dalam 2 hari ini, musim gugur juga didasarkan pada dunia alam surga dan bumi yang kaya dan ruang penanaman. Telah menembus 5 kali lingkungan terpencil. Dia dan Ye Xuan telah bergabung untuk melawan gurita. 2 hari kemudian, Ye Xuan tiba di kota Zhuhua ini. Minggu ini, pemilik kota Huacheng hanya 7 penumpang, tetapi pemerintah daerah di sini sangat aktif. Ye Xuan baru saja masuk, dan dia melihat seorang sarjana berpakaian putih memasang pemberitahuan. Oke,
Ye Xuan dengan penasaran berjalan mendekat dan meliriknya. Ternyata sedang mencari seseorang, tetapi harga di atasnya cukup untuk memiliki sejuta hati. Astaga, setelah mendesah dalam hatinya, Ye Xuan memusatkan pandangannya pada potret itu. Tang Hanshan, usia 23, melalui 7 surga. Ye Xuan agak tercengang, lulus 23 tahun adalah 7 poin. Kualifikasi ini benar-benar menakutkan, tetapi dikatakan bahwa di masa lalu, itu adalah orang-orang dari Akademi Beiqing. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok muncul dari kota itu. Setelah merasakan napasnya, Ye Xuan juga melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang itu adalah seorang kenalan. Sarjana gila, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tanpa diduga, para sarjana yang sembrono itu juga ada di minggu ini. Yah, apakah itu kamu? Sarjana yang sembrono itu juga mengenali Ye Xuanlai, sedikit terkejut. Apakah kamu juga datang untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Beichangku? Tanya sarjana yang sembrono itu. Aku belum memutuskan, datang saja dan lihat. Ye Xuan menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia menemukan bahwa para sarjana yang sembrono telah menerobos dan mencapai lingkungan 7 titik. Ternyata, sarjana yang sembrono itu mengangguk dan menoleh untuk melihat sarjana itu, berkata, apakah semuanya macet? Kakak, oke. Sarjana itu menjawab, kenapa? Dia juga. Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Ya, dia seharusnya dibawa pergi. Tang Hanshan adalah sepupuku. Sebelum itu, sepupuku juga ditangkap. Sarjana yang sembrono itu mengangguk dan mengepalkan tinjunya. Ya, namaku Tang Yuanlong. Ye Xuan juga merupakan tinju. Kakak Ye, pada hari yang sama perang, aku juga mendengarkan beberapa adik laki-lakiku berkata, sangat kuat. Siswa buku yang sembrono itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kakak Tang telah memenangkan hadiah, dan aku hanya memiliki satu petualangan. Ye Xuan menjawab dengan rendah hati. Karena kakak Ye datang, lebih baik pergi dan melihat, Akademi Beichangku sekarang sedang merekrut siswa. Selama Ye Xiong lulus ujian kecil, dia bisa masuk Akademi Beichangku dan memuja seorang guru. Para sarjana yang sembrono itu berkata dengan sengaja. Itu bagus. Ye Xuan mengangguk. Awalnya dia hanya ingin menyelidiki, tetapi berpikir bahwa jika ada murid Akademi Chang Utara, mungkin lebih mudah untuk menyelidikinya, jadi aku ingin melihatnya. Terlebih lagi, ada banyak produk berkualitas tinggi di Akademi Chang Utara, dan bahkan kekuatan yang diinginkan, ini sudah cukup untuk merayu. Silakan lewat sini. Sarjana yang sembrono itu sangat sopan untuk memimpin jalan. Setelah beberapa saat, Ye Xuan datang ke depan sebuah rumah besar. Di luar gerbang rumah, sudah ada beberapa tim panjang. Orang-orang ini semuanya mendaftar. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang berbeda, beberapa hanya di Vientin, dan beberapa telah mencapai lingkungan 5 poin. Akademi Beichang kuat, dan sulit untuk mulai mendaftarkan siswa. Bahkan jika itu adalah Master 7, 8 dan 8 poin, Anda mungkin datang untuk melihatnya. Ye Xuan memiliki beasiswa yang menarik untuk memimpin jalan, di antara mata semua orang yang iri, langsung ke Changfu Utara ini. Saya telah melihat saudara-saudara Tang. Saudara Tang yang baik. Sepanjang jalan, banyak murid Akademi Chang Utara menyapa, dan harus mengatakan bahwa buku sembrono ini memiliki hubungan yang baik. Buku sembrono ini tidak kuat, tetapi kualifikasinya tidak tinggi. Tetapi ketiga muridnya mengatakan bahwa dia telah mengolah kitab suci Zhengyang ke tempat ketiga. Ini terlihat sangat kuat. Tampaknya hal-hal di dalam jika Anda tidak memenuhi syarat, Anda dapat belajar. Hati Ye Xuan membisikkan sepatah kata, lalu mengikuti sarjana sembrono itu ke sebuah ruangan. Guru, ini teman saya, dia datang untuk berpartisipasi dalam penilaian. Tang Yuanlong berkata kepada seorang sarjana yang merupakan penumpang ke-6. Oke, saudara. Sarjana itu mengangguk dan menghentikan aksinya di tangannya. Perilaku Ye Xuan adalah pemutus, tetapi orang yang masih dalam penilaian tidak berani memiliki keberatan. Mampu berteman dengan para cendekiawan di Beichang College pasti mampu, bukan mereka yang mampu dia bayar. Kemudian, cendekiawan itu mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Ye Xuan melihat catatan itu dan berteriak dalam hatinya, aku menggosok, tebak teka-tekinya. Ya, penilaian Akademi Beichang hanyalah teka-teki tebak-tebakan, sangat sederhana. Namun, cendekiawan ini menatap wajah Tang Yuanlong dan memberi Ye Xuan anagram yang sangat sederhana. Hanya ada 2 kata di catatan itu,
1 orang. Jawabannya adalah karakter besar. Yesuan berkata tanpa berpikir, dia merasa sedikit malu, dan bahkan memberinya jawaban yang begitu sederhana. Ini meragukan IQ-nya. Kakak-kakak Ye tidak ingin terkejut, tebakan ini hanya main-main. Tentu saja, jika kamu bahkan tidak bisa menebak teka-teki itu, bisakah kamu masuk ke Akademi Beichangku? Tang Yuanlong tersenyum. Namun, teka-teki itu hanya tautan pertama, dan ada satu di bawahnya. Tolong juga letakkan tanganmu di tiang ini. Cendekiawan penilaian itu berkata kepada bola transparan di atas meja. Oh, Yesuan tidak banyak berpikir, langsung meletakkan tangannya di atasnya. Kemudian, di dalam bola transparan ini, tercium bau hitam. Setelah melihatnya, Tang Yuanlong dan murid buku penilaian mengerutkan kening dan wajah mereka tidak terlalu bagus. Kakak Ye, niat membunuhmu agak berat. Tang Yuanlong berkata perlahan. Baiklah, bunuh banyak orang. Yesuan mengangguk. Niat membunuh ini telah melampaui standar penerimaan Akademi Beichangku. Namun, Akademi Beichangku tidak menerimanya. Kamu dapat belajar di pelataran luar untuk jangka waktu tertentu. Selama kamu lulus penilaian, kamu bisa memasuki pelataran dalam. Tang Yuanlong melanjutkan. Bagus. Yesuan tidak punya pendapat. Pokoknya, dia hanya ingin pergi ke Akademi Beichang untuk melihatnya. Apa yang harus dilihat? Lihatlah para cendekiawan yang berlatih pedang dan sejenisnya. Lagi pula, dia memiliki mata yang tajam. Jika dia bisa mempelajari ide yang bagus, maka dia bisa mendapat untung besar. Spar ini, selain menguji kemampuan membunuh, juga bisa menguji denyut nadi sihir. Saudara Ye, kamu belum berlatih sihir, kamu bisa masuk ke pelataran luar. Tang Yuanlong melanjutkan. Kemudian, penguji memberikan token dan surat rekomendasi kepada Yesuan, dengan mengatakan, kamu bisa masuk ke Akademi Chang Utara kapan saja. Terima kasih. Yesuan mengambil token dan surat rekomendasi dan menerimanya di atas ring. Dengan cara ini, dia lulus penilaian dan bisa pergi ke Akademi Beiguan untuk belajar lebih lanjut. Namun, dia juga tahu bahwa pelataran luar Akademi Beichang tidak diharapkan untuk turun. Lagi pula, bahkan mereka yang memiliki kemampuan membunuh seperti itu bisa masuk. Sekolah luar diperkirakan bercampur, dan mungkin juga bercampur menjadi pembunuh pemerintah. Dang Xiong, aku ingin bertanya, di mana tanah kota Suhua? Setelah meninggalkan rumah, Yesuan bertanya. Tanah itu dibagi, kamu bertanya apa yang harus dilakukan. Tang Yuanlong bertanya, aku punya 2 teman yang telah ditangkap oleh pemerintah setempat. Aku tidak tahu kemana aku pindah. Aku telah melacak. Jika tidak, aku tidak akan bertarung dengan fantasi suatu hari nanti. Yesuan berkata, benar. Tang Yuanlong ingat, memang, dia mendengar bahwa Yesuan diperintahkan untuk menyelidiki masalah ini, dan kemudian berkonflik dengan geng hantu, yang menyebabkan kehancuran hantu. Pemerintah tanah Zhou Huacheng dibagi. Beberapa hari yang lalu dihancurkan oleh guru dari Universitas Beibei. Beberapa orang ditinggalkan dan kemudian dibawa kembali ke Akademi Beichang. Tang Yuanlong menjawab, pergi keluar. Yesuan mengernyit, sepertinya dia juga bisa meninggalkan cara untuk menyelidiki berbagai hal. Saat ini, dia adalah seorang sarjana yang sembrono dan kemudian pergi. Pada surat rekomendasi, ada peta dari Zhou Huacheng ke Akademi Beichang. Ternyata ada susunan magis di luar Akademi Chang Utara, jadi tidak ditemukan. Sekarang sudah terbuka, jadi mudah ditemukan. Selanjutnya, Yesuan menghabiskan 2 hari lagi, bergegas melewati hari-hari orang lain dan datang ke Akademi Chang Utara. Akademi Beichang ini dibangun di tengah gunung, dikelilingi oleh awan asap, tampak dari jauh, seperti negeri dongeng. Yesuan datang ke kaki gunung ini. Halaman luar Akademi Beichang berada di kaki gunung. Cakupannya sangat besar, sudah ada banyak orang di dalam, dari seluruh negeri. Tuan ini, apakah ada sesuatu? Seorang sarjana datang mendekat. Saya lulus penilaian Zhou Huacheng dan datang untuk melapor. Yesuan berkata langsung, oh, laporannya ada di sana, saya akan mengantarmu ke sana. Sarjana itu berkata dengan sangat ramah. Terima kasih. Yesuan mengucapkan terima kasih. Segera, dia sampai pada titik pelaporan. Guru yang melapor ternyata adalah penghuni terpencil. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Akademi Beichang ini sangat bagus. Ayo laporkan, rekomendasikan aku padaku. Orang tua itu tidak mengangkat tangannya. Yesuan menyerahkan surat rekomendasi,
dan orang tua itu meliriknya dan membuangnya ke samping. Tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu, mengambil surat rekomendasi dan melihatnya. Hari ini, 2 hari yang lalu. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sampai di sini dari Zhou Huacheng? Orang tua itu mengatakan sesuatu yang aneh. Oh, anak itu memiliki tunggangan terbang. Yesuan menjelaskan dengan cepat. Jika itu adalah 5 penumpang umum, itu akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 hari dari Zhou Huacheng. Ini adalah kecepatan malam. Yesuan sebenarnya hanya menghabiskan 2 hari. Oh, aku mengerti. Orang tua itu tidak banyak berpikir, dan mengeluarkan spar. Dia berkata, periksa lagi untuk pembunuhan. Dia sedikit tidak percaya. Yesuan adalah seorang pemuda yang memiliki hasrat membunuh yang kuat. Yesuan mengulurkan tangan dan mengujinya lagi, dan hasilnya sama seperti sebelumnya. Anak-anak, kurangi pembunuhan, perbanyak membaca. Orang tua itu berkata dengan berat hati. Baiklah, Yesuan mengangguk. Halaman luar Akademi Beichang adalah tempat bagi orang-orang untuk mengolah pikiran mereka. Hanya keadaan pikiran yang ditingkatkan, hasrat membunuh berkurang, dan ujian hanya dapat memasuki pelataran dalam. Tapi kamu sangat pembunuh, jauh lebih baik daripada pakaian berdarah hari sebelumnya. Anak itu, api pembunuh itu sangat meledak sehingga spar ujian pun meledak. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, apa, baju darahmu. Mendengar ini, sosok Yesuan tidak bisa menahan gemetar. Dia bahkan mendengar nama ini di Akademi Beichang. Apakah ini berarti dia beruntung, atau dia sial? Tanpa diduga, Mo Sui benar-benar masuk Akademi Beichang, sulit untuk mengetahuinya, apakah dia juga menyelidiki hal itu. Baju darah Mo adalah reinkarnasi. Dia hidup selama ribuan tahun di kehidupan terakhir, dan dia sendiri adalah seorang pembunuh. Orang-orang yang terbunuh dalam milenium diperkirakan lebih banyak daripada nasi yang aku makan. Yesuan juga memainkan roh, dan kemudian menerima beberapa barang, itu pergi. Guru, karena Anda bergabung dengan Akademi Chang Utara, kita akan menjadi orang-orang kita sendiri di masa depan. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan sebelumnya, siapapun yang telah Anda bunuh, saya harap Anda akan dapat berkultivasi dan berkultivasi di masa depan, dan memadatkan hidup Anda demi masa depan. Kultivasi sangat membantu. Sarjana yang memberi Yesuan memimpin jalan untuk mengingatkannya. Terima kasih saudara. Yesuan mengucapkan terima kasih sebuah kalimat. Di antara barang-barang yang diterimanya, ada yang namanya meditasi, dan jika ingin memasuki pelataran dalam, harus mengambil rekaman yang tenang ini. Benar, jika ada waktu, pergilah ke Danau Jingxin. Kadang-kadang akan ada suara piano, yang sangat membantu Anda. Ketika sarjana itu selesai, dia berbalik dan pergi. Suara piano, Yesuan mengernyit, tetapi tidak ada minat. Masuknya dia ke Akademi Chang Utara hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menyelidiki berbagai hal. Tetapi sekarang, dia harus pergi mencari mantel berdarah itu dan melihat apakah ada petunjuk. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pakaian darah Mo, bahkan melacaknya di sini. Apakah baju Mo ini tercampur, apakah juga untuk penyelidikan? Siapa orang yang dicari? Yesuan memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Dia tidak tahu, jika dia bertemu dengan mantel berdarah di sini, apakah dia akan memulai perang. Bagaimanapun, di Akademi Beichang ini, tetapi orang kuat yang sama baiknya dengan suasana hati, jika dia begitu merepotkan, dia pasti tidak dapat menerimanya. Halaman luar Akademi Beichang baru saja didirikan. Di sekitar seluruh gunung, di depan Yesuan, ribuan orang telah bergabung dengan Akademi Beichang. Yesuan tidak pergi ke tempat tinggalnya, tetapi mulai berkeliaran, dengan mata persepsi yang luar biasa, selama pakaian darah muncul di dekatnya, maka dia akan segera merasakannya. Akademi Chang Utara telah merekrut siswa, hampir semua orang dapat datang, hingga usia 60 tahun, hingga 6 tahun. Tentu saja, buku-buku yang lebih muda yang disebut anak-anak buku dibawa ke tempat lain oleh para guru Akademi Beichang. Dalam perjalanan mencari Mo Sui, Yesuan bertemu banyak orang, dan ada banyak orang yang tampak sangat kejam, tetapi di kaki Akademi Beichang, mereka tidak berani membuat masalah. Yesuan mengitari sebagian besar kaki gunung, tetapi tidak menemukan pakaian darah Mo. Apakah sudah keluar? Yesuan mengerutkan kening, sedikit bingung. Dalam keputusasaan, dia juga berhenti di tepi danau, siap untuk melihat rekaman tenang yang baru saja dia dapatkan. Rekaman tenang ini benar-benar aneh.
Dengan ingatanku, aku hanya ingat satu paragraf. Ye Xuan tidak dapat mempercayainya. Sepanjang jalan, dia mendengar banyak hal. Rata-rata orang memasuki pelataran luar. Jika Anda ingin bangkit dari pelataran luar ke pelataran dalam, maka Anda harus mengambil ini dengan tenang dan saksama, yaitu, semuanya. Dukungan, ini sangat mudah bagi orang-orang seperti Ye Xuan, bahkan jika itu sejuta kata, Anda dapat menuliskannya dengan sekali lihat. Namun, rekaman tenang ini sangat ajaib. Ye Xuan melihatnya sebentar, tetapi hanya ingat satu paragraf, sekitar 100 kata. Semakin banyak orang yang suka membunuh, semakin sedikit konten yang mereka tulis, dan hanya ketika hati sudah rata barulah mereka dapat direkam. Sederhananya, ini adalah pengembangan kondisi pikiran. Pembunuhanku terlalu kuat, jadi ingatlah bahwa rekaman yang tenang ini terlalu lambat. Beberapa orang dapat merekam beberapa halaman segera setelah mereka memasuki pelataran luar. Ye Xuan sangat tidak berdaya. Buku meditasi ini memiliki 100 halaman konten, dan setidaknya ada 5 paragraf dalam satu halaman. Namun, Ye Xuan hanya mengingat satu paragraf, yang membuatnya ingat kapan. Mengerikan, bahkan jika aku membacanya, aku melupakannya dalam sekejap mata. Jika aku membiarkannya, diperkirakan aku tidak dapat menyelesaikannya dalam setahun. Ye Xuan merasakan hawa dingin. Jika ingin bangkit dari pelataran luar ke pelataran dalam, ia harus melafalkan seluruh catatan meditasi tanpa sepatah kata pun. Jika memberi Ye Xuan waktu, itu akan memakan waktu setidaknya 5 tahun. Namun, ia masih punya cara curang. Sistem menelan super. Hei, meditasi berhasil. Sistem itu meminta. Sekarang, bahkan jika Ye Xuan tidak dapat mengingat, ia dapat mengintip ke dalam pikirannya, jadi selama ia berpikir, ia dapat segera memasuki pelataran dalam. Namun, ini belum diperlukan. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara piano yang menyenangkan yang jatuh ke telinganya. Oke, Ye Xuan mengerutkan kening, tiba-tiba merasa bahwa banyak orang datang ke arah ini, dan kemudian sampai di danau. Suara piano datang, suara piano datang. Semua orang datang. Ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan suasana hatimu. Orang-orang di pelataran luar itu berkumpul bersama. Suara piano. Setelah Ye Xuan mendengar kata-kata itu, dia juga tercengang dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan cendekiawan itu kepadanya sebelumnya. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat pergi ke Danau Jingxin. Jika Anda menemukan suara piano, itu adalah kesempatan yang baik untuk segera memperbaiki suasana hati Anda. Di antara para murid kelompok ini, beberapa orang ada di sini setiap hari, tidak kembali sepanjang malam, karena inilah suara piano ini. Ye Xuan menoleh dan menemukan bahwa suara itu berasal dari pulau kecil di danau itu. Di pulau kecil di danau itu, ada serangkaian metode tertentu yang bahkan menghalangi pengetahuan dan persepsi spiritualnya. Siapa yang memainkan piano? Ye Xuan sangat bingung. Namun, dia mendengarkan selama beberapa detik, tetapi dia merasa bahwa suasana hatinya damai, dan suara piano itu memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keadaan pikirannya. Tampaknya orang yang kuat sedang memainkan piano, dan kemudian menggunakan kekuatan Vientian untuk mendorong keluar, menenangkan suasana hati para cendekiawan di sekitarnya, dan meningkatkan suasana hati. Saya harus mengatakan bahwa setelah mendengarkan lagu ini, itu benar-benar berhasil. Ye Xuan merasa bahwa ia telah merekam 1 atau 2 baris rekaman yang tenang. Jika Anda mendengarkannya beberapa kali lagi, Anda dapat merekam isi halaman berikutnya. Namun, ini tidak berguna bagi Ye Xuan. Tak lama kemudian, lagu itu berhenti dan lagu itu pun selesai. Oh, tidak lebih. Tetapi suasana hatiku telah banyak membaik. Setelah beberapa saat, aku akan dapat mencapai 30 halaman. Cepat, 25 halamanku belum ditulis. Sekelompok cendekiawan menggelengkan kepala dan tampak sangat tidak berdaya. Yang paling tidak berdaya, adalah Ye Xuan. Di antara para cendekiawan di perguruan tinggi asing ini, saya khawatir dia akan membunuhnya 10 kali lebih banyak. Namun, pembunuhannya berada di peringkat kedua, yang membuatnya sangat bingung. Tetapi, bagaimanapun, aku hanya datang untuk menyelidiki. Ketika waktunya tepat, aku akan menyerahkan penilaian ke pengadilan dalam, dan kemudian menggunakan mata yang tajam untuk mencuri beberapa kekuatan magis. Ye Xuan berpikir dalam hatinya,